sudah hadir Gus Nukman Ardani. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Falah di Blitar. Pak Kiai akan menjelaskan bagaimana sirah nabawiyah dalam kacamata atau juga nilai perjuangan Nabi ketika sebelum beliau menjadi Nabi, bahkan beliau sudah, dan juga hingga wafatnya beliau banget Nabi. Silakan Gus Nukman untuk menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Muhammad Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil mu'minina imanan wa yaqina wa yatamassakuna bil Qur'ani was sunnati fi hayatihim yanalul huda wa yahuzuna bihi al fawza fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahilladzi angdara lin nasi ingdara bi'adzabin syadidin liman yattakhidhu dinahu la'iban wa lahu. Wassalatu wassalamu ala man lahu syafa'atun uzma sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidin nasi araba wa ajam. Fasaratil ardu bihi makanan amina. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi dabil maqamil ula manittaba'a sunnatar rasuli dawam ba'd. Kita ngomong sirah nabawiyah tentang perjalanan Nabi, mulai Nabi dari awal bahkan mungkin sebelum lahir gitu ya. Nabi itu sudah ada keajaiban, ada amul fil dan seterusnya. Ya. Itu adalah sebuah keajaiban yang dimiliki oleh Nabi, dan Nabi itu seakan-akan memang sudah oleh Allah diciptakan, jadi sudah made gitu ya, born to be a leader gitu ya. Jadi dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi semua sudah disiapkan. Jadi mukjizat itu sudah ada sebelum lahir, semua sudah disiapkan. Bagaimana Nabi akan berdakwah di Mekah, di Madinah, itu sekarang sudah disiapkan semua oleh Allah untuk Nabi menjadi makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Bahkan nurnya diciptakan sebelum Nabi Adam gitu nih. Jadi sebelum adanya alam itu kan sebuah kemuliaan sekali. Makanya sebuah kebanggaan bagi kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari beberapa perjalanan sirah nabawiyah ini ada beberapa nilai yang bisa kita ambil. Ya. Jadi kira-kira Nabi kok bisa dakwahnya berhasil itu seperti apa? Loh, kalau kita ngomong berhasil kayak apa? Loh, berhasil sekali. Nah, kalau jenengan para audien ya, bisa panjenengan baca di berbagai karangan buku itu, orang Barat itu sampai heran gitu ya. Bagaimana Nabi itu mulai kenabian 40 tahun setelah kenabian Nabi ya, umur 40 tahun itu tidak sampai 20 tahun itu kalau sekarang negara adidaya Persia dan Romawi ini menjadi Islam semua. Ini kalau bukan sebuah haibah yang besar kan nggak bisa, ya. Bayangkan dulu itu ada Persia dengan Madainnya itu kota 7 kotanya yang Kisra itu kemudian ada kaisar yang Heraklius itu selesai sekitar masa-masa 20-30 tahun setelah kenabian Nabi kan. Ini kan sebuah keajaiban. Banyak ngomong geopolitik nggak diperhitungkan sama sekali. Tapi dengan ajaran-ajaran beliau belum sampai seperempat abad ini sudah bisa menguasai dunia. Nah, ini kan mestinya Nabi itu punya kiat-kiat, atau paling tidak kita pelajari kira-kira kiat-kiat apa yang beliau punyai selama Nabi berjuang ini kan. Ya, di sini saya paling tidak akan membawa beberapa hal mengelaborasi. Kira-kira yang pertama mestinya Nabi itu punya kesabaran, karena Nabi termasuk Nabi yang ulul azmi. Ya, ada 5 Nabi ulul azmi, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngomong kesabaran, jangan tanyakan kesabaran Nabi itu seperti apa nih. Dakwah itu dilempari kotoran, nih. Kemudian dilempari batu, gitu nih, sampai gigi beliau pecah, nih. Dan kesabaran Nabi yang semacam itu tetap didoakan, nih. Setelah dakwah ke Taif malah dilempari, telah doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaum saya nih, karena mereka orang-orang yang belum tahu. Jadi semacam itu dakwah Nabi. Jadi
kenapa kok bisa semacam itu? Karena dakwah Nabi itu tidak karena ini muhimmah syahsiyah, bukan karena kepentingan pribadi, murni kepentingan Allah. Sehingga walaupun beliau secara personal itu bahkan dilecehkan atau bahkan disakiti, itu tidak sampai membuat beliau marah, bahkan malah didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, berkat kesabaran semacam ini, orang-orang yang sebelumnya itu ingkar dengan Kanjeng Nabi, orang-orang yang sebelumnya tidak respect dengan Kanjeng Nabi, ini menjadi malu, dan kemudian menjadi pembela Kanjeng Nabi yang paling kuat. Nah, ini mungkin yang perlu kita pelajari, Kalau kita berjuang, itu mungkin kita perlu nilai kesabaran yang lebih. Ya ini perlu nilai keikhlasan memang. Nggak mungkin sabar tanpa ikhlas, nggak mungkin kan, teman. Karena kemudian ada beberapa mungkin Nabi itu kenapa kok dakwahnya berhasil? Karena beliau dakwah dengan cara yang baik gitu, dakwah sing apik piye? Yang pertama mestinya orang yang dakwahkan sendiri yakin, dalam artian dia punya integritas. Kalau kita ini dakwahkan, bayangkan dakwah bil hal itu kan afsahu min dakwah min lisanil maqal. Kalau kita dakwah dengan hal nyontohkan, itu akan lebih mengena daripada kita ngomongi awakmu ngono tapi ternyata tingkah laku kita nggak ngono, Nah, makanya Nabi ini dakwah dengan hal, dengan akhlak. Bahkan kalau jenengan lihat 2/3 dari agama itu, dari hadis Nabi itu tentang akhlak rata-rata kan. Jadi beliau memberi contoh. Nah, beliau bisa memberi contoh karena apa? Karena beliau punya integrity. Beliau itu kalau nggak ada orang pun, ya karo pangerane takut. Beda sama kita ini yang tidak pakai integritas, nggak pakai punya integritas. Jadi jadi secara integritas selesai. Dan saya kira kalau integritas ini dipunyai oleh semualah kita sebagai orang yang ketepaan bertugas untuk menyampaikan materi, para kiai, para ustadz, dan juga para umaro, orang yang di pemerintahan itu punya integritas, ya insya Allah nanti rakyatnya akan niru. Tapi kalau kita nggak punya integritas, kita ngasih contoh yang jelek, ya otomatis rakyat kita juga akan meniru dengan tiruan yang jelek kan. Kemudian Nabi juga sangat sensitif itu maksudnya jadi sangat perhatian dengan umat lah kan. Salah satu contoh, Nabi itu pernah sholat itu aslinya bacaannya panjang lah biasanya. Tapi ketika Nabi itu mendengar ada suara anak yang menangis dan ada ibu yang berjamaah, itu langsung suratnya itu tinggal dibaca surat yang pendek. Nah, ini Nabi kan sangat sensitif sekali. Paham, ternyata di antara umat saya yang makmum ini ada ibu yang kepikiran dengan anaknya kan. Nah, ini coba kalau ini dimiliki oleh aktaru umaro ini, kebanyakan dari pemimpin kita, insya Allah ini selesai kan. Jadi bagaimana pemimpin itu menjadi apa? Ya tidak untuk mencari tidak untuk mencari kekuasaan saja, tapi bagaimana benar-benar berpihak kepada orang-orang kecil, kepada rakyat. Insya Allah nanti mereka juga akan dijunjung oleh rakyat untuk benar-benar dipercayai kan, karena memang sensitif. Jadi saya kira dakwah yang baik mungkin semacam itu Jadi dia harus dulu berintegritas, kemudian memberikan contoh yang baik, kemudian juga sensitif terhadap keberadaan kaumnya. Kira-kira kaumku kita ajak ini kuat nggak sih? Kira-kira kaumku kita ajak model ini ngatasi nggak sih? Ya padahal al-Islamun Hanifiyatus Samhah kan? Agama Islam itu adalah Hanifiyah, dicondongi dan samhah, luas, makanya kita jangan kadang terlalu membebani orang di bawah untuk sesuatu yang tidak memungkinkan, menyebabkan mereka akan lari dari Islam. Padahal Islam itu harusnya kan Hanifiyah Samhah. Dicondongi, disenangi orang. Samhah itu adalah yang kira-kira mampu apalah pokoknya orang langgar ngono ya. Jadi kira-kira mampunya apa? Sholat fardu ya sapi. Kalau mampu sholat sunat 2 rakaat ya itu kasih rawatib. Kalau mampu lagi ya dikasih nanti duha. Kalau mampu lagi kan nanti tergantung dengan bagaimana orangnya, kesibukannya apa, secara jasmani kuat atau enggak. Maka mungkin ini perlu jadi
sebuah renungan bagi kita juga para pemimpin-pemimpin untuk membuat sebuah kebijakan, kira-kira rakyat ini dengan kebijakan semacam ini itu bisa apa namanya, kuat enggak, baik enggak bagi mereka. Nih, melihat terhadap konteks ini, konteks. Jadi bedakan antara konten dengan konteks. Ya. Jadi konten mungkin kontennya baik, kalau konteksnya itu jelek ya nggak hasil. Contohnya gini lah, kita mendakwai orang, ada orang salah, langsung seketika itu juga, padahal orang itu lagi berpidato di depan apa ini, di depan audien yang ramai gitu. Kita langsung, Pak itu salah, yang benar gini-gini cuman kok. Nah, ini kira-kira dia terima nggak? Nggak akan terima gitu loh ya. Ini salah satu contoh mungkin mengingatkan ya dakwah tapi dengan cara yang buruk. Bahkan ini sudah didawuhkan oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya ya. Beliau pernah membuat syair ta'amat nih binuski kafing birodi wajanibnin nasihat tafil jamaah ya. Fa inna nusha bainan nasi naun minat taubihi laurdis timaah. Beliau pernah dawuh ngoten. Nggih. Jadi kalau sampean itu mau mengingatkan saya, nggih, itu ingatkan saya pada waktu saya sendiri, 2 mata, 4 mata dengan jenengan. Nggih. Janganlah sampean itu mengingatkan saya ketika dalam keadaan ramai. Nggih, aku ngomong salah langsung tok sekak di depan orang-orang. Nggih, karena fa'inan itu nggih, nusha, karena nasihat di depan orang banyak itu adalah sebagian dari hinaan gitu. Dawuh Kanjeng Nabi gitu. Yang saya nggak akan mungkin mau mendengar kan ngoten. Itu dari Imam Syafi'i pernah dawuh ngoten. Jadi makanya kalau kita sebagai mungkin dai nggih, mungkin sebagai pemimpin siapalah yang kira-kira kita mau dakwah, mungkin kita perlu cara-cara Nabi yang kira-kira harus melihat sikon lah. Konteksnya seperti apa ya. Kalau kita kontennya baik tapi konteksnya itu ternyata buruk, nggak pas, ya ini menjadi tidak maksimal atau bahkan kontraproduktif ya. Yang bahaya itu kalau kontraproduktif, kalau nggak maksimal mungkin masih gitu, tapi kalau kontraproduktif malah akhirnya orang menjadi benci dengan kita, akhirnya apa yang mau kita sampaikan nggak bisa diterima, ini jadi masalah gitu ya. It's problem gitu. Makanya ini mungkin saya berpesan kepada audien dengan juga saya sendiri ya, bagaimana kita bisa bisa mencontoh Nabi kan semacam itu. Nih. Jadi kemudian salah satu contoh tentang tips apa sih kira-kira Nabi itu kok berhasil? Itu Nabi itu punya strategi yang baik lah. Ya, beliau itu karena selain sabar, beliau itu punya pemikiran, nggak tahu lah ini karena sudah wahyu dari Allah atau seperti apa, beliau punya trik-trik yang kira-kira itu selalu pas. Ya, contohnya, ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, umat Islam ini mau masuk ke Makkah, ya, ini Nabi kan dicegat itu, akhirnya pakai perjanjian. Nah, itu pun Nabi juga ngalah. Bahkan ketika namanya Kanjeng Nabi itu nabian itu mau dimasukkan, nah itu siapa yang tidak mau dari punya orang Quraisy itu, bapaknya Abu Jandal itu nggak mau, itu sama Nabi ya suruh nyoret gitu ya. Sahabat Ali nggak terima, tapi Nabi itu dicoret saja itulah, karena dia belum mengakui kita, pokoknya dicoret saja. Akhirnya sama sahabat Ali dicoret. Nah, jadi Nabi itu jadi taktis lah, strategis ya. Jadi dalam melakukan dakwahnya itu tidak terburu yang penting menang dhisik ngoten. Tapi adalah bagaimana kira-kira ini nanti endingnya Islam ini menjadi besar, diterima semua orang. Bahkan orang-orang yang dulunya itu menentang harusnya menjadi pembela terkuat kan itu. Ya, itu karena canggihnya dakwah Nabi semacam itu. Ya, bahkan ini siapa bapaknya Bu Jandal itu ya Allah, saya lupa ya. Nah, itu ketika dulu sangat menentang Nabi ya. Bahkan ketika menjadi tawanan perang Badr, itu sama sahabat Umar mau dipatahkan 2 giginya. Ya Nabi, itu saya patahkan aja 2 giginya. Sama Nabi nggak boleh. Jangan dipatahkan itu. Nanti siapa tahu ya, 2 giginya itu akan
akan menjadi 2 gigi yang kamu senangi. Benar, nih. Jadi ketika ya Allah, setelah Nabi wafat, ini ada gelombang orang-orang sama murtad, nih, karena ada Nabi palsu dan seterusnya. Dia menjadi salah satu pembela agama Nabi, nih. Jadi dia malah mengucap, "Wahai orang kafir Quraisy, kamu itu orang yang paling terakhir masuk Islam. Masa kamu itu mau jadi orang yang paling pertama sing murtad?" Beliau jadi pembela, ya. Bahkan dia berucap, kalau seandainya apa yang saya nafkahkan untuk orang-orang Quraisy pada waktu saya kafir dulu, itu sebagaimana semacam itu saya juga akan menafkahkan kepada Islam seperti yang saya nafkahkan pada waktu itu. Nah, jadi taktiknya itu baik gitu, jadi strategis sehingga bisa membawa umat-umat yang aslinya itu ingkar menjadi pembela. Bahkan beliau ketika gunung ini ya, gunung itu kan gregetan lah istilahnya. Ketika Nabi dilempari itu sampai berdarah-darah, ketika cari perlindungan setelah Abu Thalib wafat, Abu Thalib wafat nggak ada perlindungan kan? Yang megang akhirnya Abu Lahab, Abu Lahab. Nah, akhirnya kan Nabi cari perlindungan ke Taif dan seterusnya. Ini kan malah dilempari nggak diterima. Nah, tapi ketika dilempari ini kan Nabi malah doakan seperti tadi saya ucapkan, Allah mahdi qaumi fa innahu qaumun la. Ini gunung sebenarnya sudah mau, ini kalau boleh dengan Nabi ini saya tak ambles nih bisa nih, wongnya tak patenane kabeh ya. Nabi nggak mau gitu nih. Nah, karena apa ya? Kalau mereka itu dibunuh ya nanti yang mau jadi Islam siapa? Mungkin Nabi itu strateginya semacam itu. Ya, karena beliau tahu kalau ini sekarang mungkin sangat benci kepada Kanjeng Nabi, suatu saat kalau dia akan menjadi Islam, dia akan menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Nah, mungkin salah satu strateginya semacam itu. Ya. Dan banyak lah. Jadi kalau kita ngomong cerita Sirah Nabawiyah itu banyak sekali ya. Salah satu contohnya tentang Nabi itu pada waktu perang Khandaq, orang-orang pada kelaparan kan, ini diserbu perang Ahzab, diserbu oleh beberapa golongan kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi dan seterusnya. Ini dia mau menyerbu Nabi di Madinah itu akhirnya buat Khandaq. Ini kan pada kelaparan semua, itu ada orang sahabat Nabi, saya kelaparan, ini apa ini perut saya sudah saya kasih batu ini kan, tapi Nabi malah batunya lebih banyak gitu. Jadi Nabi itu nggak tahu sambat, nggak pernah mengeluh, tapi selalu konsisten, pantang menyerah untuk mengegulkan apa yang sudah menjadi cita-cita beliau dan menjadi perintah dari Tuhan. Itulah kira-kira yang bisa kita lihat dari Sirah Nabawiyah yang mau kita ambil. Terima kasih Gus Nukman. Saya ingin ada titipan pertanyaan ini. Jadi kalau kita bicara upaya memasukkan nilai-nilai itu dalam dakwah kontemporer pada saat ini, itu kan banyak terjadi benturan-benturan. Misalkan begini, kalau Nabi adalah seorang yang penyabar, kemudian juga dia mempunyai sikap yang teladan dan lain sebagainya, kita umatnya ini kadangkala begitu nama Nabi dihina sedikit saja, itu kan langsung bluap-bluap marah. Kita tahu misalkan dulu ada film Nabi digambarkan seperti itu, kemudian ada karikatur Nabi digambarkan seperti itu kan marah. Bahkan marahnya itu cenderung bersifat kriminal gitu. Kalau ada orangnya, bahkan orang Islam sendiri akan mengancam, membunuh. Kemudian itu gimana itu? Pantaskah? Dan kadang ada sebagian pendakwah yang lain, misalkan ustadz atau yang lain, ya kalau Nabi hidup saat ini pun saya kira nggak marah sedemikian gregetnya gitu. Itu bagaimana itu Pak? Gus, silakan. Ya, terima kasih Mas Betul. Ini dari kacamata saya. Iya. Mungkin ini sebenarnya debatable, tapi menurut saya mungkin kita lihat sebenarnya ini kita ngomong taktis nih. Kira-kira tindakan kita ini
produktif atau kontraproduktif, ngaten nggih. Jadi mungkin kalau kita ternyata, jadi kalaupun marah itu kontrol, jadi terkontrol, ngaten, under control, ngaten nggih. Kira-kira marahnya itu harus berapa persen? Gitu nggih. Kira-kira 70%. Jadi kalau saya marah kira-kira sampai apa? Nggih. Kalau saya marah sampai mengumpat atau sampai saya membakar apa gitu ya. Nanti kira-kira semacam apa. Jadi kalaupun kita marah dan itu wajar nih, kita junjungan kita, wong kita bendera kita aja dibakar kita marah nih, apalagi nabi yang sangat kita agungkan. Marah itu jelas gitu nih. Nah, cuman kemarahan ini apakah harus ditampakkan atau tidak? Itu kan saya kira nanti lebih ke strategi taktis. Kira-kira ini kontraproduktif atau enggak gitu nih. Kalau produktif kira-kira seperti apa? Nih, jangan-jangan kita nanti syukur marah itu malah kontraproduktif atau memang kita dipancing untuk itu gitu. Nih, kalau kita ngomong orang-orang yang nggak seneng dengan kita, ya, dengan Islam, ya. Nah, mungkin kan seperti itulah. Seperti contohnya, ya. Contohnya seperti ISIS gitu, ya. Ternyata kan juga bentukan mereka juga, gitu, ya. Saya nanti kalau kita tidak waspada, kita makan jebakan mereka, katanya. Jadi kita dibuat untuk, jadi kita ini di apa bahasanya? Di rekayasa, ya, direkayasa sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi marah, terpecah, umat Islam tidak kompak sehingga mereka tukaran sendiri-sendiri, orang lain akan masuk di salah satu bagian. Kita lihatlah di negara Arab, ya. Yang Amerika nanti contohnya yang di Suriah, ya. yang Amerika masuk di Sunninya, ya. Yang Rusia masuk di pemerintahnya pada saat yang Syiah katanya kan. Nah, ini kita umat Islam yang diadu domba, katanya. Makanya mungkin ketika kita melihat semacam itu, nanti harus kita lihat kira-kira oke lah kita marah, cuman nanti ekspresi kemarahan itu mestinya kita luapkan dalam sesuatu yang terkontrol, ya. Kalau bisa, ya, walaupun ini mestinya sulit, ya. Ini kalaupun bisa, ya ada yang bagian marah, ada yang bagian nggak marah, gitu, ya. Jadi kayak kalau kita main itu ada main good cup, ada bad cup, ya. Kalau polisi kan gitu, ya. Jadi kira-kira nanti akhirnya tujuannya sama. Oh, kita mau bargaining di mana kan, gitu loh. Orang yang menghina itu mau kita apakan, nanti kan bisa semacam itu. Nah, tapi ini butuh kekompakan dari kita orang muslim ini, ya. Bagaimana antar firqah dalam Islam ini nanti coba saling husnudzon untuk tidak saling menganggap buruk yang lain, dalam artian wong namanya apa ya? Namanya karakter itu kan beda. Kita orang Jawa Tengah sama orang Madura kan beda. Sing siji halus gitu nggih. Sendika dawuh, sing kono pocong gitu ya. Kan beda. Nah, cuman nanti kalau ini bisa kita rangkum dalam sebuah strategi, nggih. Ini kompak dalam sebuah pengertian bersama. Oke lah, kamu yang bagian main di situ, saya bagian main yang halus. Nanti kita tujuannya sama. Nih, mungkin kalau menurut saya, hemat saya ngoten kalau bisa, nih. Jadi kalau marah terkontrol, kalaupun nanti ada apa-apa itu baiknya dirundingkan. Kira-kira enaknya gimana? Nih, jadi kita antar umat Islam ini harus saling waspada dengan ya golongan di luar kita yang mungkin mau memecah belah kita. Ya. Harus waspada kira-kira ini tujuannya apa? Mungkin kira-kira semacam itu. Kalau dari saya, ngaten niku, Mas. Produktif atau enggak dari apa yang kita lakukan. Marah sih marah, tapi gimana ekspresi kamu kan gitu. Betul. Saya setuju dengan kalau kita marah itu seharusnya lebih diupayakan pada sikap-sikap yang produktif. Misalkan ada sebuah tokoh yang seorang tokoh lah, kalau orang warga biasa tidak viral gitu. Biasanya yang viral itu yang sudah jadi tokoh-tokoh ini, pleset dikit ngomong nabi itu apa. Kalau upaya produktif kan biasanya dengan mengcounter lewat tulisan atau lewat yang sifatnya produktif, ya. Dan itu perang gagasan dan sebagainya. Kalau lewat seperti itu. Tapi gini Gus, saya ingin beralih ke cara yang Gus Nukman tadi sampaikan, bahwa salah satu keberhasilan Nabi
bisa menggapai kesuksesan ini adalah karena cara dakwahnya yang baik, cara dakwahnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu. Dan Nabi pula sebagai sosok yang teladan, artinya dia mempunyai nilai integritas gitu ya Gus. Nah itu dulu zaman Nabi itu, ini mohon maaf Gus, materi Gus Tuman saya tarik pada konteks realitas saat ini. Dakwah sekarang itu lebih pada dakwah yang sifatnya firqah, antar golongan-golongan saja. Golongan A itu tidak bisa menjangkau firqah yang lain gitu. Antara golongan A tidak bisa menjangkau dakwahnya firqah yang C, yang B dan lain sebagainya. Antara umat sekarang itu kan terbentuk dalam firqah-firqah gitu. Permasalahan ya firqah-firqah tadi. Permasalahan yang saat ini kan dia model dakwahnya berbeda-beda. Ada yang dengan keras, ada yang dengan menyindir orang firqah lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Ada yang cara dakwahnya justru yang lucu-lucu gitu, yang ada juga kajiannya akademis dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam cara model dakwah sekarang ini guys. Nah, model dakwah yang semacam ini sebenarnya menurut Gus Nukman itu ini sesuai dengan cara dakwah yang ada pada diri Nabi. Maksud saya cara dakwah yang berintegritas, cara dakwah yang menauladani apa yang dia dakwahkan, yang pendakwah itu sendiri lakukan. Nama tentang konten mungkin yang saya maksudkan tadi tentang baik atau buruk gitu aja. Bukan oke lah nanti kalau masalah cara nanti kan memang nanti ada segmennya ya. Kalau yang guyu-guyu biasanya seneng kebanyakan orang. Tapi kalau orang lebih intelek, senengnya pidato yang lebih mikir kayak musbah, kayak apa gitu kan ya. Kan itu mesti. Cuman kalau saya kan tadi tentang baik atau buruk gitu. Ya, tapi cuman nanti konteksnya itu bagaimana mengemas itu, mungkin itu. Nah, kalau tentang ini masalah firqah ini memang sudah diramal Nabi ya. Sataftariqu ummati ala sabatin salah satin wasabina ya, firqatan kan. Memang nanti akan diramal tuh jadi 73, lebih banyak daripada orang Yahudi dan orang Nasrani kan. Saya kira ini sudah menjadi sunatullah yang Allah menghendaki semacam itu kan. Nah mungkin nanti dan saya kira nanti kan ada sawadul a'dzam, firqah yang besar ini biasanya dia lebih selamat gitu ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin ya, firqah yang besar ini yang sawadul a'dzam ini adalah orang-orang yang moderat. Orang-orang yang moderat kan. Nah ini ternyata orang-orang yang keras, ekstrim, tidak kebanyakan dari orang Islam ini lebih nanti bagaimana cara dakwah dengan cara yang berat. Nah nanti kalau ada orang yang keras, coba nanti kita imbangi, kita imbangi sehingga mungkin orang di luar itu ngecap Islam tidak seperti model keras yang cuman tidak ada berapa persen dari Islam secara keseluruhan, kan kenyataannya mereka juga jumlahnya tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan sedangkan antara yang moderat dengan yang radikal semacam ini cuman berapa persen di Islam yang santun, yang rahmatan lil alamin kan Nah, itu bagaimana kita sebarkan sehingga kita tidak terlalu reaktif dan itu nanti malah kontraproduktif. Oke lah kalau nanti suatu saat kita harus perang kita harus berani perang Kalau memang sudah kita dina sekali harus kesecoroni kita harus berani maju. Orang ya apa bedanya kita pengecut juga kan. Tetapi ketika masih ada cara yang lain yang produktif kan mending ke itu Karena perang itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab Kutubus Syofra, perang itu sebagian orang Islam memahami jihad itu adalah sebuah tujuan. Bukan media. Sehingga yang penting kalau kita lihat kitab itu 1 tahun harus fardhu kifayah harus ada yang perangi
orang kafir. Lah itu kan kalau dipahami tujuan, tapi kalau dipahami sebagai sebuah media untuk li'ai kalimatilah kan nggak gitu. Oh ternyata sekarang perangnya lewat pena kan gitu. Nah itu mungkin tentang firqah, betul nggih. Nah untuk dakwah profesi itu mungkin ya itu memang Allah itu ya yaf'alu ma yasha gitu nggih. Memang kersane Allah ngoten niku. Pengen model ada orang yang model dakwah, model ya nanti kan itu memang nanti akan menyasar segmennya masing-masing seperti yang jenengan. Dan itu nggih, bahkan kalau khilafu ummati kan rahmatun gitu ya katanya. Umat itu rahmat ya. Karena nanti kalau kita nyasarnya di segmen yang serius aja lah itu yang orang-orang yang nggak mau mikir jeru dalam itu siapa yang mau jangan-jangan akan diambil mereka kan. Ya. Bahkan seandainya pun orang yang dakwah itu adalah orang-orang yang dia itu intinya hanya mencari uang saja. Nah itu Nabi juga sudah pernah dawuhkan. Ya. Nabi pernah dawuhkan bahasanya innallahu yu'ayyidu hadzal-din birajulin fajir. Di hadis sama jenengan ya. Di Bukhari ada. Allah itu terkadang menguatkan agama ini agama kita, agama Islam dengan orang-orang yang fajir, yang lajut, yang buruk. Ya itu Allah memang punya kersa ngoten niku. Ya sudahlah itu memang kersane Allah. Kan gitu. Jadi memang ada yang model yang mungkin ya kita harapkan nanti suatu saat dia akan sadar nih. Tapi kalaupun nggak sadar akhirnya dia masuk neraka, ya memang itu cara Allah untuk mungkin mengangkat agama kita lewat semacam itu. Ini ceritanya kalau dilihat di hadis Bukhari itu ketika ada salah satu orang yang dia perang gitu nggih. Dia perang itu wah dia langsung membabat habis orang kafir itu berapa. Dia perangnya semangat gitu nggih. Nah, orang-orang para sahabat ini wah dia semangat jeung Nabi lapor teng Nabi semangat dia itu nanti mesti iki wong apik tenan iki. Dan Nabi dawuh dia itu ahli neraka. Langsung diklaim gitu sama Nabi. Padahal ini orang perangnya jihad itu banget gitu ya. Dan Nabi kok klaim gitu. Ternyata benar. Sampai pada waktu setelah ngabisi beberapa orang dia itu terluka, ya. Ini ususnya keluar. Nah, akhirnya dia nggak tahan sakitnya itu. Akhirnya dia bunuh diri, ususnya dipotong sama pedangnya sendiri. Akhirnya benar dia min ahli nar kan. Nah, jadi akhirnya Nabi mendawuhkan hadis itu innallahu yu'ayyidu hadzal-din birajulin fajir. Jadi mungkin kalaupun kita melihat ada orang-orang yang mungkin secara tingkah laku kurang benar, tapi mungkin dia mendukung Islam, ya sudahlah mungkin termasuk sunatullah untuk bagaimana menguatkan agama kita yang memang jeung Nabi sendiri juga sudah pernah dawuh ngaten. Mungkin yang penanggapan saya tentang dakwah profesi. Iya Gus Tuman, terima kasih sudah bergabung dengan ini lembaga kajian dialektika. Sama-sama sudah diundang juga. Iya, lain waktu kita lanjutkan diskusi ini. Barangkali ada penutup dari Gus Tuman dalam kajian ini, apa yang ingin disampaikan? Mungkin saya adalah bagaimana kita sebagai umat Kanjeng Nabi, umat Muhammad SAW itu apalagi kalau termasuk orang-orang yang pandai, golongan ulamanya, itu bagaimana paling tidak dalam dakwah, dalam keseharian kita itu nanti meniru Kanjeng Nabi. Kalaupun tidak mungkin untuk 90% nggak mungkin, paling tidak 20%, 10% nggak apa-apa lah. Paling tidak kita sudah mencoba untuk nyenengin Kanjeng Nabi, mencoba ada hubungan dengan Kanjeng Nabi, dan insya Allah Nabi melihat itu. Yeah. Jadi innaka ma'aman ahbabta. Nabi pernah dawuh, kamu berserta orang yang kamu cintai. Kita cinta Nabi harus lakukan apa? Kalau intinya tadi kesabaran, dakwah yang baik, pantang menyerah, semacam itu. Dan kita yang paling penting adalah kita harus tidak boleh melupakan jasa orang di atas kita, guru-guru kita, bahkan sampai Nabi. Nabi itu lah pol-polan ya. Karena bagaimanapun al-mubtadi itu selalu lebih diutamakan. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Keutamaan itu bagi orang yang memulai, ya, walaupun orang setelahnya, ya, itu melakukan sebuah perkembangan yang lebih baik. Jadi selalu pionir itu yang dikenal. Dan setelahnya itu meskipun melakukan sebuah hubungan lebih baik, itu nggak akan bisa melakukan itu tanpa ada tautiah atau pendasaran atau sesuatu yang sudah dimulai pionir tadi. Nah, makanya kita harus ingat terhadap guru kita, pahlawan kita, orang-orang Islam zaman tabi'in, sahabat dan sirah nabawiyah, untuk
bukan ingat saja tapi untuk kita teladani sebisa mungkin. Nah, mungkin nggak tahu, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah kata, saya mohon maaf ya. Kalau memang nanti ada apa, monggo jenengan ingatkan bisa lewat kajian ini, mungkin bahasanya kurang apa monggo silahkan diingatkan. Insya Allah saya terbuka untuk itu. Terima kasih atas kesempatannya. Akhiran wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.